Ini juga Bapak Ibu bisa digunakan untuk supaya kita awet muda. Yang kedua ini, ibu-ibu kepengen pasti awet muda ya. Bapak kepingin awet muda ya, pasti ya. Nah ini resep awet muda. Apa itu Ustaz? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, dengan caci maki, dengan sumpah serapah bahkan, maka mereka tidak membalas sumpah serapah itu. Mereka tidak membalas caci maki itu. Mereka tidak membalas kata-kata kotor yang dialamatkan kepadanya, tetapi mereka membalasnya dengan qalu salama, dengan kata-kata selamat yang terucap dari bibir mereka. Ayo bebalah, kau ini pecah betakoan nian. Bebalah sama aku, begocok gitu. Ya. Tidak, aku tidak melawan. Cemen kau nih. Biarlah aku cemen, memang aku tidak melawan, memang tidak apa-apa. Dicaci maki diem baik, dikato-katoi diem baik. Tidak melawan. Pecaknya besar tinggi, ya, hitam rai sangar, tidak melawan, ya. Bapak Ibu sekalian, biar kelah Bapak Ibu sekalian. Salah satu kiat-kiat resep awet muda kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang-orang bodoh mencaci maki mereka, orang-orang bodoh mengajak mereka berkelahi, orang yang beriman kepada Allah, orang yang menjadi ciri hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka menghindar daripada itu. Biar saja, tidak apa-apa. Memang saya nggak melawan kok. Tidak apa-apa, kamu yang paling melawan. Saya nggak ngelawan, menghindar, Bapak Ibu sekalian. Orang yang ingin awet muda, orang yang betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala, caci maki dibalas dia dengan kata-kata salama, kata-kata selamat dari bibirnya. Bapak Ibu ayah bunda, kalau orang caci maki kita balas dengan caci maki impas. Kalau orang bilang-bilang kita dengan kata kasar, kemudian kita balas dengan kata-kata kasar, impas. Kalau orang ngajak kita berkelahi, kita layani berkelahi dengan dia, impas Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau orang caci maki kita, kalau orang kato-katoi kita, kalau orang sumpah serapai kita, kita diam saja, nanti Allah yang akan membalas orang tersebut Bapak Ibu sekalian. Dan balasan Allah biasanya lebih pedih daripada balasan kita sendiri. Bapak Ibu ayah bunda, orang lempar kita dengan batu, jangan balas dengan batu, balas dengan bunga. Lempar kedua kali dengan batu, balas dengan bunga. Ketiga kali lempar dengan batu, balas lagi dengan bunga. Keempat kali lempar dengan batu, balas lagi dengan bunga. Jangan lupa potnya ikut juga Bapak Ibu. Ada batasnya juga Ustaz. Sabar itu, tidak ada lah 3 kali balas dengan bunga terus ya. Potnya ikut juga lah keempat kali, supaya tahu dia. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri ibadur rahman, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang melalui malam hari dalam kegelapan malam dengan rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri ibadur rahman yang ketiga Bapak Ibu, orang yang tidak melewatkan malamnya kecuali dengan rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ayah bunda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik disebutkan dalam hadis Rasulullah, as-salatu asqalu 'alal munafiqin. Ada 2 salat. Yang pertama salatul isya wa salatus subhi. Salat isya yang pertama, yang kedua salat subuh. Lau ya'lamuna ummati ma fihima
seandainya umatku tahu apa yang terkandung, keberkahan yang terkandung dalam dua salat di kegelapan malam ini, salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, maka pasti mereka akan mendatangi keduanya walau harus merangkak sekalipun. Ini hadis Rasulullah, ini hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Maka banyak orang yang melalaikan salat isya. Salat maghrib rajin ke masjid, rame kalau maghrib ya, ini mungkin ada 10 sop mungkin ya. Yang ibu-ibu ada 5 sop mungkin. Bapak-bapaknya 10 sop sampai belakang mungkin. Tapi begitu isya masuk, ini jamaah mengalami kemajuan Bapak Ibu sekalian. Sopnya maju. Yang tadinya 5 menjadi, yang tadinya 10 menjadi 5. Ibu-ibunya juga mengalami kemajuan. Yang tadinya 5 menjadi 3 cuman. Salat isya. Kenapa? Isya banyak gawian. Ada yang nonton sinetron kesayangan, ada yang nonton box office, ada yang nonton HP, ada yang scroll TikTok, ada gawian yang lain, ada kolega yang sedang telepon, ada tamu di rumah dan lain sebagainya, sehingga tidak sempat untuk ke masjid berjamaah. Salat yang berat dilakukan orang munafik, yaitu salat isya dan salat subuh terutama. Bapak Ibu kalau kepingin lihat orang itu betul-betul mukmin atau hanya muslim, lihat pada saat salat subuh. Nih, kalau saya yakin ini orang mukmin semua nih, orang muttaqin insyaallah, bukan hanya orang Islam, tapi orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Ini wajah-wajahnya bercahaya nih. Wajah-wajah salat, wajah-wajah wudhu semua nih. Paling tidak satu hari 3 juz bapak-bapaknya ya. Ibu-ibunya 4 juz. Juz apa, Bu? Juz mangga. Cepat Bapak. Juz mangga. Juz amma jadilah.